psikologi agama dari masa ke masa. Di dalam literatur ya, ada buku Akmal Hawi, namanya Seluk-beluk Psikologi Agama. Di sana disebut ada paling tidak 4 fase ini ya, 4 fase seperti yang ada di PowerPoint ini. Di buku tersebut dijelaskan bahwa psikologi agama itu dimulai dari tahun 623 Masehi. Dari perjalanan Siddhartha Gautama. Beliau adalah seorang anak raja lah ya. Lalu kemudian merasa bahwa hidupnya hampa. Ngapai hidup di tengah kerajaan yang mewah seperti ini? Tidak ada tidak ada progres ya, tidak bisa membantu orang dan lain-lain sebagainya. Dia keluar dari istana lalu mengembara dan menjadi orang yang orang yang bertapa lah ya. Kemudian dia menjadi salah satu tokoh dari agama Buddha ya, yang kemarin kita lihat statistiknya cukup banyak penganutnya di dunia. Nah, ini pendapat dari Arle ya, dikutip oleh Akmal Hawi. Tetapi sesungguhnya sejarah dari psikologi agama itu sudah dimulai sejak Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Itu ada di Quran surah Al-An'am ayat 76 sampai 78. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, hadza rabbi, kan? Fi falam ma'afala, ketika bulan tenggelam, dia mengatakan Tuhan tidak mungkin tenggelam. Keesokan harinya beliau melihat matahari, inilah Tuhan, ini lebih besar, hadzal akbar. Tetapi ketika matahari terbenam, Nabi Ibrahim mengatakan Tuhan tidak mungkin terbenam. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil 2 ekor burung, lalu dicincang, digabungkan, satu diletakkan di bukit sebelah utara, satu lagi diletakkan di bukit di sebelah selatan. Kemudian Allah menyuruh Nabi Ibrahim memanggil kembali burung yang telah cincang itu, dan ajaibnya burung tersebut hidup kembali sebagaimana sedia kala. Nah, Nabi Ibrahim itu hidup tahun 2295 sebelum Masehi. Ternyata jauh ya, jauh perkembangan psikologi agama itu sangat jauh sekali dengan teori barat. Di barat itu disebutkan 623 Masehi ya. Nah, kira-kira sebelum Nabi Muhammad lahir lah ya. Tapi ternyata kalau kita baca teori-teori Islam ya, teori Islam yang ada, ternyata jauh Nabi Ibrahim ya. Bahkan 2295 tahun sebelum Masehi, Nabi Ibrahim sudah memberi isyarat betapa psikologi agama itu penting. Nah, saudara-saudara, saya ingin katakan bahwa inilah perbedaan ya. Mengapa kita perlu membaca teori-teori yang bersumber dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Ketika kita baca teori barat memang benar berdasarkan riset dan lain-lain sebagainya, tapi mereka tidak mau mengait-ngaitkan dengan Islam. Apalagi yang ada di Quran dengan hadis. Dari dulu mereka mengatakan bahwa Al-Quran itu asatirul awwalin. Bahwa itu adalah cerita-cerita dongeng gitu kan. Jadi mereka nggak mau gitu ya kan. Kalau dalam forum-forum ilmiah itu di Harvard, di Cambridge, di mana-mana dunia, di kampus-kampus yang top-top itu, mereka tidak mau masukkan Quran itu sebagai referensi. Dia bilang jangan bawa Quran ke dalam lokal gitu kan. Tapi sebenarnya kalau kita telaah, justru Quran itu jauh duluan gitu kan. Tapi mereka itu nggak mau gitu ya. Nggak mau. Nah, baru ada buku pertama kali ditulis terkait dengan psikologi agama tahun 1900. Itu ditulis oleh William James. Bukunya sangat tipis sekali, di pustaka kita banyak. The Verities of Religious Experience.
Kira-kira isinya pengalaman-pengalaman beragama oleh tokoh-tokoh tertentu. Ya. Orang-orang tertentu, orang-orang hebat, tokoh-tokoh tertentu itu ditulis pengalaman-pengalaman beragamanya. Lalu menjadi buku The Varieties of Religious Experience. Nah, itu ada bukunya, ada terjemahannya juga sudah ada. Nah, kita ingin lompat dulu ya, karena saya baru juga membaca ya. Saya membandingkan dengan teori barat dengan teori Islam ya. Kita lompat dulu ke slide berikutnya. Kalau William James menulis buku tentang psikologi agama tahun 1900, kita lanjut ke slide berikutnya, tunggu ya. Oh, nggak mau ini. Sebenarnya ilmuwan Muslim banyak yang sudah menulis tentang psikologi agama. Ya kan? Imam Al-Ghazali itu menulis menulis buku tentang psikologi agama itu bahkan sejak abad ke-11 ya. Melalui karya monumentalnya yang disebut dengan Ihya Ulumuddin ya. Ihya Ulumuddin itu ditulis sejak tahun Imam Ghazali itu lahir tahun 1059 ya, wafat tahun 1111. Jadi sudah ada sejak abad ke-11 ya. Sementara tadi kalau kita lihat William James itu menulis tahun 1900. Nah, ya jadi lagi-lagi kita mau mencoba ya. Dengan adanya pendekatan Wahdatul Ulum yang digagas oleh Pak Rektor kita ingin melihat ini ya, melihat teori-teori itu tidak lagi berdasarkan teori barat ya, tapi berdasarkan Quran dan hadis. Dan ternyata kita jauh sudah meletakkan dasar-dasar ya, tonggak sejarah ya dari teori psikologi agama. Ya Ulumuddin itu kan isinya tentang ini ya, tentang tasawuf ya. Nanti ada satu tema dalam makalah kita itu hubungan psikologi agama dengan tasawuf. Nanti kita bisa lihat di sana ininya ya, di mana persimpangan jalan ya antara tasawuf dengan psikologi agama. Jadi jelas kita duluan ya, kita duluan meletakkan dasar-dasar teori. Tapi kenapa tidak terkenal gitu ya kan? Kenapa tidak terkenal? Kenapa Al-Ghazali itu tidak seterkenal William James kalau bicara tentang psikologi agama? Nah, itu juga merupakan kesalahan kita karena tidak mempopulerkannya. Kita balik lagi ke slide yang tadi sebelumnya. Agak lambat ini ya. Ini ya. Tapi mengapa kita teori kita itu kalah dari teori ini ya, teori barat. Ya karena kita tidak memperkenalkannya. Kita kampus IAIN lah ya, sebelum jadi UIN, baru memperkenalkan mata kuliah ini tahun 1970 di IAIN Jakarta. Yang memperkenalkannya itu adalah Zakiyah Derajat ya, profesor perempuan bersama dengan Pak Mukti Ali ya, mantan Menteri Agama kita. Nah, sementara William James itu sudah 1900 sudah terkenal bukunya ya. Zakiyah Derajat itu baru menulis tahun 1973, ilmuwan Muslim lah khususnya, ilmuwan Muslim di Indonesia ya. Kalau Al-Ghazali pula abad ke berapa tadi ya? Abad ke-11 ya. Abad ke-11 belum ada ini ya, belum ada publikasi ilmiah, belum ada percetakan ya, masih agak susah mencetak buku kan. Jadi sumber-sumber kita itu sudah ada sejak awal, tapi tidak kita explore ya, tidak kita publikasikan. Sehingga orang tidak
orang tarbiyah sendiri ya, dulu waktu Pak Saparudin dekatnya ya. Saya protes itu waktu itu gitu kan. Ganti kenapa saya bilang gitu ya kan. Nah, tapi tidak di ini ya, tidak diindahkan. Ya kenapa? Karena memang teori kita belum ini ya, belum apa namanya, belum duduk lah, belum matang secara ini ya, secara eh, secara ilmiah ya. Nah, masih mengklaim-klaim saja gitu kan. Nah, belum kita publish di jurnal di mana-mana lembaga yang mengaku itu ya. Nah, saudara-saudara, kesempatan yang berbahagia pagi ini saya hanya akan membahas 2 slide ini saja ya, tentang sejarah perkembangan psikologi agama. Banyak nanti kalau kita baca di buku-buku ya, sejarah perkembangan psikologi agama itu banyak menggunakan teori barat ya. Terutama yang paling top di situ, yang paling populer adalah William James. Itu yang tadi menulis buku The Verities of Religious itu ya. Tapi sebenarnya banyak ya. Nah, ada Ihya Ulumuddin ya, ada macam-macam itu lagi kitab-kitab tasawuf yang banyak menceritakan tentang kondisi psikologi agama bagi orang-orang muslim. Yang itu ditulis jauh sebelum William James menulis itu tahun 1900. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, silakan. Saya membuka kesempatan. Silakan. Saya, Pak. Silakan. Saya ingin bertanya, Pak, mengenai sejarah perkembangan psikologi agama yang disampaikan Bapak tadi mengenai tokoh dari yang tersebut dan dari dalam Al-Quran sudah lengkap aturan yang disampaikan kepada Muhammad dan kepada kita, malah orang itu Pak, banyak orang barat. Jadi tanyakan itu bisa kita pelajari. Saya agak nggak jelas saya dengar suaranya ya. Bisa diulangi lagi. Nggak jelas ininya, nggak jelas suaranya, macet-macet. Aduh. Baik, saya ingin bertanya mengenai tokoh dari Barat, William James, yang The Variety of Religious Experience. Dari mana rujuk buku tersebut, sedangkan Al-Quran dan itu lengkap yang ada di dalam ini, bahkan kita akan nyebut di situ cantum ilmu-ilmu itu. Jadi dari masukannya buku Bisa dengar pertanyaan Hari Mulia, Nur Majdina? Nggak dengar ya? Saya juga nggak dengar memang. nggak dengar. Si apa Pipi Darsina bisa dengar pertanyaan si Hari Mulia? Nggak, Pak. Nggak dengar ya? Radio Nggak jelas. rusak. Pak, Nah, jaringan.
Iya, Ikuti iya, aja. nggak jelas, Ikuti nggak aja, jelas Pak. apa. Lewat chat aja. Lewat chat. Cek aja, Pak. Boleh, silakan di chat. Sambil si Hari Mulia mengetik itu, yang lain mungkin boleh, silakan. Astaga. Silakan. Sambil menunggu mengetik pertanyaannya. Yang lain silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan sambil kita menunggu pertanyaan yang diketik di kolom chat. Silakan. Nggak usah panjang-panjang, Hari Mulia. Ya, Pak. Hmm. Sudah. Baik ya, William James itu mengambil sumber sumber buku yang ditulis menjadi buku rujukan yang pertama kali tentang psikologi agama. Itu dia dapat dari pengalaman-pengalaman tokoh-tokoh. Ya.
agamanya, lalu itu ditulis. Ya, jadi itu berdasarkan apa namanya pengalaman lapangan saja yang dia tulis. Bagaimana keberagamaan dari para raja-raja misalkan ya kan, para tokoh-tokoh setempat, para pemimpin yang ada di setempat, yang ada di dekat dia. Kemudian itu ditulis, makanya judulnya kan ada Varieties Religions Experience kan, jelas dia pengalaman beragama, ya. Keragaman pengalaman beragama. Nah, tentulah mereka bukan orang-orang Islam, gitu kan. Nah, yang penting bagi kita adalah bukan soal dari mana dia menulis buku itu, sumber utamanya dari mana. Nah, kalau dia mungkin menelaah Quran, mungkin bisa ketemu tadi ya. Tapi kan dia bukan orang Islam ya, dia berdasarkan realitas pengalaman saja gitu kan. Itulah bedanya peneliti-peneliti Barat dengan peneliti-peneliti Muslim ya. Kalau peneliti Barat itu berdasarkan induktif ya. Nah, kalau kita dulu belajar filsafat ilmu ada namanya induktif ya. Induktif itu ya kan, kita melihat ke lapangan dulu. Kita lihat bagaimana di lapangan, baru kita munculkan teori. Nah, nanti dibagi-bagilah ke orang. Ada juga satu teori yang terkenal ya. Teori yang terkenal tentang keberagaman ini, tapi di Indonesia ya. Ada namanya, saya lupa lah siapa nulisnya. Siapa yang nulisnya? Oh, Clifford Geertz. Judulnya Agama Jawa. Sudah diterjemahkan. The Religion of Java. Nah, ini juga orang orang asing, orang Belanda yang menulis tentang bagaimana Islam ada di Jawa ya. Bagaimana karakteristik Islam yang ada di Jawa ya. Itu mungkin kita sudah kenal dengan teori itu. Dibagi jadi 3 ya. Ada Islam abangan, ada Islam santri, dan ada Islam priai ya. Abangan, santri, dan priai. Abangan itu orang yang hanya KTP-nya aja Islam gitu kan. Santri itu orang-orang yang agamanya kuat, lalu ada orang-orang priai, kalangan raja-raja ya, keraton ya, orang-orang yang tinggal di keraton, di kerajaan yang beragama Muslim. Mereka masih mau mencampur adukan antara adat dengan budaya. Jadi Clifford Geertz itu membagi menjadi 3. Nah, itu salah satu karakteristik atau salah satu model penelitian orang-orang luar itu dengan induktif ya kan, melihat lapangan baru memunculkan teori. Kalau ilmuwan Muslim nggak gitu, ilmuwan Muslim itu dia lihat teori dulu. Teorinya mana? Tentu Quran dengan hadis ya. Dia lihat dulu teori di Quran ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Akmal Hawi ya. Itu ada menulis buku tentang psikologi agama, Seluk-beluk Psikologi Agama judulnya. Dia melihat Al-A'raf ayat 76 sampai 78. Ya kan, dia lihat kisah bagaimana Ibrahim mencari Tuhan. Nah, lalu berikutnya muncul ya kan, dia hadirkan kesimpulan bahwa Nabi Ibrahim yang hidup tahun 2265 sebelum Masehi adalah orang yang sebenarnya pertama kali ya yang mencetuskan psikologi agama. Jadi itu perbedaannya ya kan. Kalau kita melihat lapangan baru kita munculkan teori, tentu di tempat lain mungkin berbeda. Ya kan? Di tempat lain kalau William James meneliti misalkan di Inggris ya, kalau ditelitinya itu di Medan mungkin berbeda kan? Orang Medan dulu waktu ke raja-raja Medan itu sudah Muslim kian gitu kan? Atau misalkan si Clifford Geertz tadi yang melahirkan teori abangan, santri, dan priai itu, kalau dia meneliti itu di Mandailing misalkan bisa berbeda kan? Bisa berbeda. Nah, jadi sebenarnya yang lebih kuat itu adalah deduktif ya. Dari teori dulu baru menghasilkan kesimpulan ya. Nah, kalau peneliti-peneliti Barat itu kan enggak, dari lapangan dulu baru muncul teori gitu kan. Nah, dilihat dulu di lapangan baru ada teorinya. Kalau kita enggak, ada teorinya dulu, grand teori besarnya, Quran dan hadis, lalu kita lihat ke lapangan ya kan. Tapi sekali lagi ini kan jarang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kita ya. Jarang dilakukan oleh ilmuwan-ilmuwan kita sehingga kita tertinggal gitu kan.
Nah, kalau kita lihat sekarang lagi, siapa yang menulis buku psikologi agama gitu kan? Itu banyak yang dari barat gitu. Paling-paling kalau di Indonesia yang topnya itu Ibu Zakia Derajat ya, ilmu jiwa agama gitu kan. Yang lain itu nggak ini ya, kurang inilah ya kan. Nah sekarang ada lagi kebijakan baru bahwa tulisan-tulisan kita itu harus kita terbitkan di jurnal-jurnal internasional gitu kan, dan berbahasa Inggris. Itu dalam rangka mengkampanyekan ya, mengiklankan. Nah kalau kita nanti mau mengiklankan bahwa Nabi Ibrahim lah yang pertama peletak dasar dari psikologi agama, itu harus kita terbitkan ke jurnal-jurnal, terutama jurnal internasional ya, harus berbahasa Inggris gitu kan. Dan itu akan membuat kita tambah capek lagi gitu ya. Nah, itu ya. Saya kira itu ya untuk menjawab dari pertanyaan dari Kori kebanggaan kita tadi ya. Ini aset kita ini ya kan, si Hari Mulia ini ya. Mudah-mudahan jadi Kori internasional lah ya. Amin. Makasih Yang Pak. lain ada lagi silakan. Silakan sebelum ini selesai. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Nggak ada ya, nampaknya tidak ada ya. Oke lah kalau tidak ada, sebenarnya kalau kuliah itu diskusi yang lebih enak ya kan, tanya jawab. Tapi karena tidak ada ya sudah, apa kita diam-diam ya kan, bagus kita kerjakan yang lain gitu ya. Jangan lupa minggu depan kita sudah masuk apa namanya makalah ya. Nah, makalahnya dibuat, nanti dipresentasikan dulu pakai PowerPoint ya kan, oleh kelompok yang bertanggung jawab pada hari itu. Lalu setelah itu nanti saya kasih apa namanya, kasih tambahan-tambahan. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan saya berharap kita tetap semangat belajar untuk melawan ya teori-teori Barat. Sebenarnya ilmu itu kita yang punya gitu kan, tapi diambil mereka, nah, lalu mereka mengklaim diri mereka yang ini, yang pertama kali mencetuskan. Padahal sebenarnya kita yang punya ilmu itu. Tapi sayangnya kita masih malas menulis itu dan mempublikasikannya. Sehingga ya memang orang itu diakui bahwa itu punya dia karena sudah dipatenkan ya kan. Karena diakui dia menulis itu. Betapapun kita punya gagasan, punya ide yang cemerlang, kalau tidak kita tulis, kalau tidak kita utarakan, orang nggak tahu gitu kan. Lalu dicuri orang ide itu, ditulis orang duluan, ya kita apa namanya, kita marah-marah dan nggak bisa seperti itu gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Gak gulak aja lu. Oh, Tidak direkam tadi ya. Siapa semalam ini si alumni Arhab? Enggak direkam ya? Nurmajidina, Pak. Wah, nggak dibilang tadi ya. Boleh. Jadi cerita-cerita kita ini kan original gitu kan, tidak ada plagiatnya. Kalau original itu bisa nanti kita bukan ya. Tolong nanti di record ya, direkam. Kalau boleh diketikkan siapa si Nur Majidina ya. Nanti pertemuan berikutnya kelompok yang maju yang ini yang bertanggung jawab mengetik itu. Ya. Ini supaya kamu dapat pahala lah dulu ya si Nur Majidina. Tolong kamu ketikkan nanti ya. Berdasarkan hasil rekod itu ya. Makasih ya Nur Majidina ya.